Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Part 14, khusus kelas 11 SMA. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar agama, walaupun kami belajar melalui video pembelajaran. Kami mohon biarlah Tuhan menyertai pembelajaran ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita kali ini yaitu tentang remaja dan cita-citanya. Bahan Alkitab terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, Amsal 23 ayat 1-8, Amsal 19:21, Yakobus 4 ayat 13-17, dan Yeremia 29 ayat 11. Indikator. Yang pertama, siswa memahami arti sebuah cita-cita dan harapan. Yang kedua, diharapkan bahwa siswa dapat menjelaskan motivasi sebagai salah satu faktor penting dalam meraih masa depan. 3. Siswa dapat mendeskripsikan dasar cita-cita sebagai remaja Kristen. Arti sebuah cita-cita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang. Motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan dapat mudah mencapai sesuatu yang diinginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Seseorang yang mau bertindak dan mau berusaha untuk mencapai yang ia inginkan atau ia cita-citakan adalah orang yang memiliki motivasi. Dan begitu sebaliknya, orang yang tidak mau berusaha dan bertindak, berarti orang tersebut tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia sehingga mau belajar, giat belajar, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dasar cita-cita remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Selanjutnya ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak
10 atau 20 tahun yang akan datang. Syarat itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2a yang berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam cita-cita. Surat Yakobus 4 ayat 13-17. Di bagian ini menjelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rupanya manusia bisa membuat program atau rancangan tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diberi nasihat jangan melupakan Tuhan saat kita merancangkan segala sesuatu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan masa depan, Tuhan mampu mempromosikan kita. Masa depan kita sudah dikemas oleh Tuhan. Ketika kita menghormati Dia sebagai pembuat peraturan atau hukum dan mau menaati peraturannya, apa yang belum pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kiranya menjadi berkat buat kalian semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar melalui video pembelajaran ini. Biarlah video pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang belajar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.